Halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, kemarin perhatian kita sempat tertuju kepada pidato Presiden Prabowo Subianto dalam era APBN dan juga Nota Keuangan 2026, di mana Presiden Prabowo ini menyampaikan tugas dan juga fungsi dari Danantara. Salah satunya adalah merampingkan BUMN dan juga penghapusan tantiem. Apakah melalui gebrakan Danantara, ekonomi kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita akan tumbuh? Kita saksikan informasi berikut. Oke pemirsa, apakah gebrakan dari Danantara ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Pak Reza Siregar, Managing Director Danantara. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Dan juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa, Joshua Pardede, Wakakomtab Bidang Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kadin Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Celia. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Wijayanto Samirin, Ekonom Paramadina. Selamat malam Pak Wija. Malam, Mbak Celia. Dan juga narasumber kita yang dalam perjalanan saat ini ada Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Dan langsung saja saya akan mulai dialog saya dari Danantara dulu. Tampaknya ini Pak Reza, Presiden Prabowo Subianto sangat mengandalkan Danantara. Apa kemudian prospek ke depan dari Danantara? Jadi kalau boleh saya mulai dengan ini ya, tugas utama kita itu mendorong investasi. Karena itu juga tercatat di target 2045 Indonesia Emas. Tanpa investasi, ya seperti kita lihat negara-negara lain yang sudah bisa tumbuh di atas 7-8%, Cina misalnya, itu tanpa investasi sulit ekonominya bisa lebih dari apa yang sudah mereka achieve. Cina di tahun 88 juga begitu, pertumbuhan ekonomi cuma sekitar 4-5%. Tapi kemudian mereka melakukan dorongan investasi yang sangat besar, dalam waktu 10 tahun mereka bisa tumbuh di atas 7-8-9%. Nah disinilah tugas kami di Danantara untuk mendorong investasi dan mudah-mudahan ini bisa mendorong pertumbuhan di atas 7%. Terima kasih. Oke, tapi kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk kita bisa mencapai itu, mengingat juga target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo di akhir masa jabatannya 8% Pak? Jadi memang ini proses sudah jalan ya Mbak ya, proses sudah jalan, kita sudah mulai untuk satu di bagian Danantara Asset Management kita sudah melalui proses untuk mendorong konsolidasi, mendorong sinergi di BUMN ya untuk memperkuat BUMN-nya, dan di sisi yang lain kita juga sudah melihat beberapa strategic investment yang ada hubungannya dengan Astacita yang dicanangkan oleh pemerintah Pak Prabowo ya. Jadi memang dua bagian ini sudah jalan saat ini. Okay. Dan ini yang kita harapkan bisa menghasilkan ininya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi, saya akan invite sudah hadir bersama dengan kami Pak Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Silakan. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjutkan kembali. Berarti ini targetnya 8%. Tapi kalau kita berkaca begitu dengan Cina, sebenarnya apa yang dilakukan sehingga nantinya ini investasi kita memang benar-benar bisa on target, Pak? Iya, jadi kan memang kalau kita lihat Astacita sendiri ya, itu kan sudah ada beberapa tematik investment yang memperkuat dari misalnya downstreaming, upstreaming, jadi dari hulu ke hilir, ya penguatan sumber daya manusia itu sudah ada juga di Astacita. Kita juga sudah di Astacita itu ada namanya digital economy, jadi itu juga sebagai target investasi kita. Kita masuk juga ke ekonomi biru, jadi memperkuat ekonomi yang ada hubungan dengan kelautan kita, ya. Dan infrastruktur akan terus ini, ya. Jadi kembali lagi food security, energy security, renewable energy, ya, tipikal yang investasi tematik yang seperti itu yang kita akan terus dorong. Oke. Ya. Termasuk juga kalau kita menyoroti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi BUMN, merampingkan BUMN dari 1046 Pak menjadi 200, itu kira-kira akan seperti apa, Pak Reza? Jadi seperti ini ya, kita melihat sekarang ada sekitar yang tadi disebutkan angkanya di atas 1000 ya. Ya. Nah, banyak cases yang kita temukan, misalnya contohnya ya,
industri asuransi, gitu ya. Itu ada jumlah asuransi yang cukup besar, ya. Nah, yang sedangkan mereka kan di satu lini bisnis ya. Nah, itu kita coba sinergikan mereka. Ya, kita kumpulkan, kita sinergikan, kita review lagi aktivitasnya mereka, dan kita pertanyakan apa kita butuh sebanyak itu, gitu ya. Dan kalau memang tidak, berarti kita mesti konsolidasi. Ya, nah, jadi itu proses yang tidak hanya di satu sektor, ya, karya-karya kita juga, gitu. Apakah kita butuh multiple karya, gitu ya. Ini yang proses yang sudah berjalan. Ya, ini kembali sudah berjalan, memang ya karena ini memang internal prosesnya, ini yang kita, jadi nanti ada penciutan yang tadi dari 1.000 ke 200-an. Nah, cuman memang itu membutuhkan waktu ya, tapi memang kita akan target selected dulu, yang memang kita anggap ada urgensinya. Berarti mungkin begitu ya Pak, untuk dirampingkan menjadi 200? Oh iya, itu mungkin sekali. Ya, kayak itu mungkin sekali, karena memang angkanya kebesaran ya, dan misalnya kayak tadi saya bilang tentang asuransi sendiri, mungkin bisa dari 15 kita bisa potong ke angka yang jauh lebih kecil. Oke, baik. Saya akan coba dengar bagaimana kemudian tanggapan dari DPR mengenai perampingan BUMN menjadi 200 dari 1.000. Pak Andre, silakan. Baik ya, ini kan bicara dan antara aset manajemen ya. Inilah mitranya Komisi 6. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Reza bahwa dan antara itu ada dua. Jadi dan antara aset manajemen yang dipimpin oleh CEO-nya Pak Doni Oskaria, dan juga ada dan antara investment manajemen Saudara Pandu, di mana dan antara aset manajemen inilah yang menjadi mitra kami di Komisi 6. Di mana dan antara aset manajemen dan antara investment manajemen ini memang sengaja dipisah. Dua holding yang sengaja dipisah untuk memisahkan antara risiko investasi dengan operasional yang menghasilkan dividen. Nah, sebenarnya dan antara aset manajemen ini kan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN dibentuk dari tahun 1998 dan kita tahu bahwasanya reformasi BUMN itu sudah dilakukan secara bertahap. Nah, ini berjalan terus-terusan, dan di mana Kementerian BUMN yang dilanjutkan oleh Danantara tetap melakukan inisiatif yang namanya Good Corporate Governance. Lalu ada perampingan BUMN. Ya, lalu ada pembentukan holding berbasiskan kerja, ya. Itu sudah dilakukan. Jadi Danantara Indonesia ini melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN sebelumnya. Nah, jadi kalau dulu seluruh operasional BUMN ini ada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Tapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi 6 DPR RI, nah sekarang kewenangan operasional BUMN itu sudah pindah sepenuhnya kepada Danantara. Kementerian BUMN hanya mengawasi dan juga mengelola BUMN yang masih perum maupun yang menjalankan PSO. Seperti itu. Jadi menurut saya Danantara sudah on the track ya. On the track. Ya. Dari RKAP ya yang diberikan oleh Danantara ke kami, RKAP 2025, bahwa kami melihat bahwa langkah-langkah pembenahan BUMN yang dilakukan Danantara itu sudah on the track. Berbagai masalah diurai dan akan dituntaskan di 2025 ini. Tinggal implementasinya saja. Ya. Dan saya melihat contoh ya, saya melihat dulu Komisi 6 di Februari 2025 merekomendasikan Kementerian BUMN melakukan evaluasi kepada industri semen dalam negeri. Jadi BUMN yang mengelola industri semen. Dan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan itu beralih dari Kementerian BUMN menjadi di Danantara Aset Manajemen. Dan apa yang dilakukan? Saya sangat puas. Kami di DPR sangat puas bagaimana, saya contoh kasus saja semen, bagaimana Danantara melakukan pembenahan kepada BUMN yang mengelola industri semen dan negeri. Pembenahannya dilakukan, lalu Danantara secara rutin dan berkala, managing direkturnya memanggil BUMN itu ada jadwalnya, yang jelas kapan tanggalnya. Baik. Evaluasi dilakukan, peningkatan kinerja dilakukan, sehingga Pak Doni Oskaria itu punya KPI yang jelas bahwa Danantara Aset Manajemen
harus siap menyetor dividen untuk negara. Oke. Jadi pidato presiden di dalam nota keuangan bahwa kita Sudah ke sesuai. depan, Oke. kita ke depan kalau bisa defisit APBN itu ditutup oleh dividen BUMN, itu memang tujuannya Danantara itu. Oke. Artinya Danantara sudah on track. Kita akan dengar bagaimana kemudian tanggapan dari ekonom dan juga Kadin. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau tadi dari segi DPR ini menyetujui bahwa Danantara ini sudah on track, sudah sesuai. Tapi bagaimana kemudian dari Kadin Indonesia? Apakah Kadin setuju juga dengan perampingan BUMN dari 1.000 menjadi 200 sebagai mitra strategis pemerintah? Ya, kami dari sudut pandang dunia usaha ya, Kadin Indonesia kami melihatnya reformasi ini kami nilai positif. Ya, karena tentunya dengan adanya perampingan, adanya juga reformasi terkait dengan terkait dengan penghapusan tantiem ataupun perampingan komisaris di tubuh perusahaan BUMN. Ini artinya berarti kan tadi yang Pak Ande sampaikan bahwa prinsip GCG itu dijalankan, dan ini tentunya akan bisa menambah confidence ya dari para investor, khususnya investor asing. Dan tentunya dari sisi ujung-ujungnya kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha ataupun dunia usaha, tentu ini kan diharapkan nanti ke depannya ada kolaborasi. Ya, tentunya nanti bagaimana nanti investasi yang saat ini mungkin ke depannya, saat ini mungkin antara Danantara dengan co-investornya, ataupun nanti juga terbuka peluang juga ya. Artinya bagaimana nanti Danantara peluang investasi ini juga bisa membuka peluang juga untuk private ya, untuk masuk di dalamnya. Tentu ini kan akan bisa menambah potensi ya investasi ke depannya, dan ujung-ujungnya ini akan bisa menambah tadi ya akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya, dan ujung-ujungnya juga akan bisa menambah penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, artinya buat dunia usaha pun juga ini akan positif, buat ekonomi kita pun juga akan tumbuh positif, dan juga untuk sosial ekonomi kita dalam artian untuk percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan pun juga akan tercapai. Jadi kami menilai bahwa reformasi ini kami nilai cukup positif, dan tentunya dengan tadi kinerjanya berbasiskan artinya kalau kita lihat sebelumnya mungkin kalau kita lihat tadi bonusnya itu berdasarkan tidak jelas gitu ya. Nah, kedepannya tentunya ini berbasis kinerja, artinya ini menunjukkan artinya dari sisi untuk perusahaan BUMN pun juga akan jauh lebih efisien ya. Dan tentunya tadi seperti Pak Andre sampaikan juga bahwa ujungnya dividen yang nanti akan disetorkan kepada negara pun juga akan lebih meningkat lagi dan tercapai untuk bisa mensupport keuangan negara. Oke, artinya sepakat begitu ya dari Kadin ya. Kalau dari ekonom, Pak Wija melihatnya bagaimana? Ya, ekonomi kita ini seperti mesin 3 silinder. Silinder pertama itu pemerintah, silinder kedua swasta, silinder ketiga BUMN. Kalau kita ingin ekonomi kita lari kencang, ya 3 silinder itu harus kerja optimal. Nah, apa yang dilakukan oleh Danantara ini adalah langkah konkret untuk memperbaiki silinder ketiga, yaitu BUMN. Salah satu transformasi yang menurut saya paling strategik adalah migrasi dari DNA birokrasi yang fokus pada prosedur, administrasi, proses berbelit begitu ya, hasil tidak penting, menjadi DNA korporasi, business judgment rule, sehingga lebih lincah. Hasil akhir merupakan target yang paling penting. Okay. Itu dia kenapa Pak Presiden juga mengatakan dividen itu hanya bisa ketika institusi itu mempunyai DNA korporasi. Dan dengan DNA korporasi maka akan lebih lincah, akan setara dengan Temasek atau Hasanah. Kalau kita ingin menyamai mereka, minimal pola kerja, mindset, DNA-nya harus sama. Okay. DNA mereka adalah DNA korporasi. Nah, dengan cara seperti ini, bagi Danantara lebih mudah untuk berkolaborasi dengan SVF lain di dunia, karena DNA-nya sama. Kemudian merangkul investor untuk dibawa masuk ke Indonesia. Jadi peran terpenting Danantara ini menurut saya adalah katalis bagi masuknya FDI. Mirip seperti Hasanah, di mana 75% investasinya di dalam negeri, tapi untuk investasi itu dia menarik investor dari luar negeri. Bahkan Danantara lebih dramatis lagi.
Pak Rosan mengatakan 80% investasinya di dalam negeri. Jadi dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dalam konteks FDI, kami berharap betul agar Danantara ini bisa memainkan peran yang sangat penting, sangat major. Pak Wija, kalau kita menyoroti soal Tantiem, kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini adalah akal-akalan. Sebagai Anda pernah berada di kursi komisaris melihat Tantiem ini, apakah memang akal-akalan? Anda setuju atau seperti apa? Jadi kalau Tantiem untuk komisaris itu hanya ada di Indonesia. Oh iya? Dimanapun di dunia yang namanya komisaris itu tidak mendapatkan Tantiem. Apalagi Tantiem, 45% dari Tantiem dirut. Ini menyebabkan baik BOC maupun BOD itu saling mendukung untuk melakukan upaya-upaya, apakah kita sebut creative accounting atau window dressing, supaya net income-nya tinggi. Karena mereka semua berkepentingan. Dan idealnya memang komisaris itu tidak mendapatkan Tantiem. Kenapa? Karena tugasnya adalah ngerem, mengawasi, menegur. Saya sekarang ini komisaris independen di Indosat. Sejak tahun 2010 diputuskan komisaris tidak mendapatkan Tantiem. Dengan cara begitu pengawasan menjadi sangat ketat. Kalau dua-duanya mendapatkan Tantiem, maka mereka akan malas investasi. Mereka akan cenderung melempar masalah ke belakang. Yang penting di depan kelihatan bagus, kemudian net income bagus, KPI terpenuhi, kemudian ujung-ujungnya Tantiem. Tetapi begini, kalau untuk BOD harus hati-hati. Karena sebelum meeting malam ini saya ketemu dengan 2 partner Big Four untuk tanya tentang masalah paket untuk BOD. Tanpa Tantiem, paket BOD kita itu 25% persentilnya. Jadi lebih rendah daripada rata-rata market. Jadi untuk BOD saya tetap menyetujui dan mengusulkan Tantiem ada. Tetapi KPI-nya harus betul. Harus diawasi dengan baik. KPI-nya harus betul. Kemudian yang tidak boleh lupa lagi adalah proses seleksinya harus benar. Jadi orang yang profesional, terbaik di pasar, dikasih otoritas, dikasih paket Tantiem yang bagus, kemudian di akhir tahun dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak berhasil, out. Oke. Pak Andre, kemarin sepertinya standing applause tuh dari DPR di pidato Presiden Prabowo ketika mengatakan penghapusan Tantiem. Itu kenapa? Ya tadi kan disampaikan, standar best practice internasional nggak ada Tantiem itu. Yang ada Tantiem komisaris itu hanya di Indonesia, betul ya Pak? Di dunia, di luar Indonesia itu tidak lazim komisaris itu dapat Tantiem maupun insentif. Mereka hanya dapat gaji, karena memang fungsi mereka hanya melaksanakan fungsi pengawasan, tidak terlibat dalam peningkatan kinerja perusahaan, tidak terlibat dalam kinerja operasional perusahaan. Jadi wajar, saya rasa itu keputusan yang tepat oleh Presiden. Dengan kita melakukan efisiensi itu, otomatis itu akan menambah dividen kita kepada negara. Karena bayangkan, tanya komisaris BRI itu, berapa puluh miliar mereka dapat Tantiem. Bank Mandiri, BNI, yang paling gede BRI, ya. Jadi gede, besar, puluhan miliar satu orang. Berapa orang? Dulu komisaris BRI itu kalau nggak salah 11. Di zaman Pak Prabowo, Himbara itu, benar ya Pak Reza? Keputusan Presiden Prabowo yang dulunya 11 dirubah menjadi 6. Ya, udah 5 yang dibuang, dipotong ya komisaris itu. Berapa penghematannya? Kalau mereka terima 25 sampai 35 berapa? Udah 150 miliar. Itu baru satu BUMN BRI, belum yang lain-lain. Jadi menurut saya itulah yang menyebabkan standing applause didapatkan oleh Presiden di dalam sidang DPR kemarin. Bahwa DPR, seluruh fraksi di DPR memberikan dukungan politik penuh kepada Presiden Prabowo dalam rangka melakukan efisiensi dan perbaikan BUMN kita. Karena tujuannya jelas, kalau BUMN kita sehat dan antara aset manajemen bekerja secara optimal akan menghasilkan dividen yang bisa menutup defisit APBN kita. Kan tujuannya itu. Ya, di luar menutup defisit APBN kita, ini juga bisa meningkatkan investasi kita tadi yang dibahas. Bahwa dan antara investment management tujuannya jelas.
Tadi 80% kita akan berinvestasi dalam negeri. Apa investasinya? Kita melakukan dan mendukung proyek hilirisasi. Ya, dan itu akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Sehingga adik-adik mahasiswa ini nggak usah takut di zaman Pak Prabowo nggak ada lapangan pekerjaan. Ya. Karena investasi itu disiapkan oleh Danantara dan bukan hanya Danantara. Ya, tapi juga investasi dari luar negeri itu Pak Prabowo keliling luar negeri, berbagai negara itu membawa kue-kue investasi. Kemarin Pak Prabowo sempat pergi berapa minggu itu ke luar negeri. Itu berapa ratus triliun investasi masuk ke Indonesia. Dan pertumbuhan ini investasi kita meningkat gitu ya, seperti yang disampaikan kemarin. Baru triwulan pertama sudah mencapai seluruh target tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini serius bekerja untuk memastikan rakyatnya sejahtera. Memang butuh proses. Ya, betul. Tidak bisa simsalabim. Tapi dengan pembenahan yang mungkin awalnya pahit karena melakukan efisiensi, tapi tujuannya baik. Ya paling tahun depan sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bahwa memang pemerintah dan juga melalui Danantara ini sangat berfokus untuk investasi ke depan. Dan efisiensi itu diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah ya. Saya juga mau soroti surat dari Kepala Danantara, yakni surat dari Pak Rosan. Ada 2 poin begitu ya Pak Reza. Poin pertama adalah permainan accounting dan yang kedua mengenai tantiem. Ini mungkin Pak Reza bisa jelaskan ini kenapa fokusnya kepada 2 hal tersebut. Terima kasih. Jadi memang kayak tadi saya bilang di pembukaannya, kita ini ada 2 dimensi untuk memperkuat BUMN kita. Satu dimensi tadi yang konsolidasi, yang tadi angka 1000 bisa dikecilkan gitu ya. Nah itu di sektoral, itu ininya. Tapi di setiap institusi BUMN itu sendiri, kita juga ada efisiensi proses, ada corporate governance proses ya. Jadi misalnya tadi ada 2 poin di situ ya. Yang pertama, transparansi dan corporate governance yang benar ya. Jadi kalau memang profit itu profit yang benar-benar berdasarkan fundamental, bukan karena kosmetik gitu ya, bukan yang di mark up gitu misalnya kan. Nah, itu yang paling besar, itu sebenarnya poin yang paling besar. Karena dari situ sendiri yang tadi kembali Prof. Wijan tadi bilang, kalau pengawasannya tidak benar ya, atau insentif untuk melakukan pengawasan itu tidak ada atau kurang ya, tadi misalnya karena dua-duanya menerima bonus dan tantiem gitu ya, akibatnya ya turun ke bagian kedua. Jadi di GCG-nya tidak ada, good corporate governance tidak ada, angkanya dipermainkan, dan kemudian turun ke tantiem yang besar tadi ya. Nah kalau role itu kita kembalikan bahwa memang ada pengawasan ya, itu mudah-mudahan itu akan memperkuat. Nah saya setuju juga dengan Prof. Wijan tadi, kalau kita ngomong tentang board of director-nya, kita mesti hati-hati di situ. Karena kita juga pengen menarik the best human resource untuk running BUMN-nya. Ya, dan ini kan BOD itu mesti kita kasih, board of director itu kita mesti kasih insentif ya. Tapi untuk pengawas ya memang mereka tugasnya mengawas gitu. Nah, jadi 2 hal itu mesti terjadi kesatuan gitu ya. Karena kalau misalnya di backup nanti tantiemnya juga akan bertambah gitu, dapat keuntungan yang lebih gitu seperti yang disampaikan Pak Wijan dan juga Pak Reza tadi. Kita harus jeda dulu, nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian Kadin yang bersiap untuk menjadi mitra strategis Danantara dan juga mendukung Danantara ke depan. Usai jeda tetaplah bersama kami. Setuju ya, karena jadi lebih efisien sehingga biaya yang tadi dikeluarkan untuk pribadi-pribadi sekarang masuk untuk negara, pengelolaan terutama pembiayaan anggaran negara, sehingga ya bagus sekali. Pay per performance, kalau dia perform kita pay, kalau dia nggak perform kenapa kita pay kan? Ya jadi ya menurut saya sih adil ya. Kemudian dicari orang yang betul-betul kompeten untuk jadi komisaris sehingga less people, less problem, more money untuk Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, penting atau enggak ya tergantung nanti gitu, tergantung fungsinya. Kalau memang fungsinya demi kemaslahatan masyarakat ya tentu penting gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya merugikan masyarakat ya berarti nggak se-urgent itu, nggak penting gitu. Setuju banget karena ya sekaligus untuk menambah pemasukan negara, sekaligus menaikkan tingkat-tingkat ya mungkin bakal dialihkan dananya untuk membuka lapangan pekerjaan.
Oke, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian pandangan dari masyarakat, tapi kita juga mau mencermati kalau ternyata Danantara ini mitranya bukan hanya Komisi 6 saja, tapi juga ada Komisi 11 begitu ya Pak. Nanti bagaimana kemudian pembagiannya, kenapa memang harus dipisah Pak Reza? Jadi memang kita kan ada dua holding ya, satu namanya Danantara Asset Management, ini yang melakukan perbaikan di BUMN yang ada 1000 itu. Ya, ini masalah sendiri. Kemudian ada yang Danantara Investment Management yang mencari investasi yang konsisten dengan Asta Cita dan konsisten untuk pertumbuhan ekonomi 2045 target tadi. Ya. Nah ini resikonya ini mesti dipisahkan, Ibu, karena dia ini ada dua resiko masing-masing. Perbaikan di BUMN kita ini punya resiko yang kita nggak mau mengganggu investasi. Jadi pas waktu uang hasil dividends dari Danantara Asset Management itu dikasih ke Danantara Investment Management, itu udah terlepas dari resiko. Ini cash aja buat dia, cash flow buat mereka. Karena mereka mesti tahu mesti punya cash flow. Ya, kita ini investasinya bukan cuma 6 bulan yang bisa masuk keluar dalam waktu 6 bulan, misalnya di fixed income atau di pasar stock exchange. Ini proyek 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi yang bagian Danantara Investment Management itu mesti punya cash flow yang mereka tahu ke depannya bagaimana. Nah, di sini yang disiapkan oleh Danantara Asset Management. Ya, nah tapi dua proses untuk mendapatkan itu completely beda. Ya, terpisah. Nah, satu yang aset manajemen ini yang sangat penting menurut saya untuk mendapatkan berapa cash flow buat di Danantara Investment Management itu di bawah Komisi 6. Okay. Ya. Nah, sedangkan pada waktu kami diskusi mengenai investasi kami, resiko investasi kami, sektor mana yang kami investasi, itu dengan ada yang tadi dana yang sudah masuk tadi. Ini kita laporkan ke Komisi 11. Jadi memang itu dibuat supaya gampang terkontrol. Tata kelolanya itu terpisah. Jadi disampaikan beliau ini bagian dari mitigasi risiko antara investasi dan juga operasional BUMN yang menghasilkan dividen. Itu tujuannya itu. Satu Danantara Investment Management, satu Danantara Asset Management. Memang dipisahkan. Kalau di Komisi 6 proyek yang dipersiapkan untuk tahun ini ada berapa banyak berarti? Kalau dari RKAP yang dilaporkan oleh Danantara kepada kami, itu ada 22 yang akan dibereskan oleh Danantara di tahun 2025 ini. Danantara Asset Management ada melakukan pembenahan di 22 targetnya. Pertama mungkin saya bacakan saja ya, supaya secara umum. Jadi bagaimana Danantara akan melakukan pembenahan kinerjanya Garuda Indonesia dan Citylink, lalu juga Krakatau Steel, yang ketiga WUS, kereta cepat kita, lalu juga ada asuransi-asuransi seperti Askrindo, Jamprindo, Asabri dan lain-lain. Lalu juga kita akan melakukan integrasi BUMN karya, bagaimana BUMN karya yang banyak tidak sehat, itu akan disehatkan oleh Danantara dengan melakukan merge, ini kajiannya lagi disiapkan. Lalu juga bagaimana pupuk Indonesia ya akan dibenahi supaya subsidinya lebih tepat sasaran, membantu petani. Lalu juga pembenahan rumah sakit IHC, rumah sakit milik BUMN yang ada puluhan itu. Lalu juga ada konsolidasi hotel kita banyak ya. Bahkan BUMN yang tidak bergerak di bidang hotel punya hotel juga gitu. Okay. Nah, jadi itu akan dilakukan konsolidasi. gitu ya? Lalu ada pembenahan PTPN dan ID Food. Lalu juga ada bisnis hilir Pertamina yang akan dibenahi. Kalau sekarang kan terlalu banyak subholding, nanti juga akan dibenahi. Juga ada perusahaan manajemen aset BUMN, Dana Reksa. Lalu juga bagaimana kontribusinya Danantara Asset Management ini terhadap kebijakan pemerintah di Koperasi Merah Putih, dukungannya. Lalu juga bagaimana pembenahan Agrinas. Kita tahu Agrinas BUMN baru yang mendapatkan aset banyak ya. Contoh Agrinas Palm itu mendapatkan 3,8 juta hektar sawit ya, banyak hal. Jadi banyak hal yang akan dilakukan oleh Danantara. Banyak hal yang menjadi fokus di Komisi 6. Ada fokus 22 proyek dalam tanda kutip yang akan dilaksanakan dalam RKAP Danantara tahun 2025. Oke, siap. Tapi kita juga pengen tahu Kadin ini sepertinya akan sangat mendukung Danantara. Dukungan seperti apa kemudian yang disiapkan oleh pengusaha dari Kadin?
Oke, jadi kalau kita bicara kolaborasi ya antara BUMN dan juga swasta, saya pikir ini keniscayaan ke depannya. Kalau kita bicara sebelumnya mungkin public private partnership itu mungkin agak sulit ya skemanya, tapi saya pikir ke depannya ini dunia usaha ini akan sangat membuka peluang ya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN khususnya. Misalkan kita ambil contoh misalkan terkait dengan misalnya untuk proyek di smelter ya, ini kami pikir juga ini jadi salah satu wujud konkret ya, untuk kebijakan pro investasi dan juga hilirisasi pemerintah ya, dan ini tentunya dunia usaha misalkan bisa mengambil peran misalkan terkait dengan kontraktor pembangunan pabrik ataukah pemasok alat berat ataukah juga untuk penyedia jasa pendukung. Saya pikir banyak sekali yang bisa diupayakan dan juga keterlibatan swasta ini juga akan cukup tepat ya, misalkan untuk bisa memastikan proyek ini berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan juga tidak membebani keuangan negara ya. Dan juga kalau kita lihat juga misalkan terkait juga dengan dan Kadin menyadari bahwa transformasi hilirisasi ini kan juga merupakan agenda jangka panjang ya 2025-2029, sehingga memang tentu ini menuntut modal besar ya, dan juga transfer teknologi dan juga sehingga tadi public private partnership ini jadi menjadi keniscayaan. Jadi tentunya Kadin ini mendorong seluruh anggotanya ya, jadi mulai dari perusahaan tambang ataupun manufaktur, termasuk juga perbankan. Artinya untuk proaktif menjajaki tadi kemitraan dengan BUMN ya, dan khususnya dengan Danantara. Jadi keterlibatan tadi itu, kesempatan ini terlibat dalam semua proyek ya, pembangunan smelter tadi sudah, pabrik baterai, kilang minyak nabati, lalu juga proyek hilir lainnya, sehingga ini akan memberikan keuntungan bisnis sekaligus juga untuk mendukung kemandirian nasional ekonomi kita. Oke. Pak Wija, tahun ini ada 22 proyek yang dipersiapkan khususnya di Komisi 6, tanggapan Anda, ekonom? Ya, proyek-proyek itu adalah proyek-proyek yang bagus ya, tetapi memang sebisa mungkin Danantara itu menggandeng investor, syukur-syukur investor dari luar. Kenapa? Karena kita memang sedang kesulitan likuiditas di Indonesia. Kemudian yang kedua, investor dari luar itu biasanya membawa teknologi dan membuat Indonesia berada dalam supply chain global. Jadi ini menurut saya PR yang harus dikerjakan juga. Dan jangan lupa, selain melakukan proyek-proyek tersebut, kita sebagai bangsa, dan ini harus dimotori oleh Danantara, harus melakukan flanking strategi melompat. Kenapa tidak kita berinvestasi di sektor semikonduktor, di sektor EV, kemudian di sektor biotek, rekayasa genetik untuk benih, untuk pupuk, dan lain sebagainya. Saya rasa ketika Danantara memang mempunyai keinginan dan ditugaskan untuk itu, bisa. Jadi ini dilakukan, tetapi jangan lupa yang high-tech, AI, robotik itu juga kita harus kerjakan. Kita harus menyongsong masa depan juga. Oke, kalau kita melihat juga target dari Presiden Prabowo Subianto 800 triliun pemirsa, melalui Danantara kita akan bahas lebih detailnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mempunyai target yang begitu besar, khususnya melalui Danantara untuk nanti memberikan dividen sebesar 800 triliun rupiah pemirsa, dan diprediksi nanti sekitar tahun 2027 sampai dengan 2028 defisit kita bisa 0%. Kita akan tanyakan kepada masing-masing narasumber, saya akan mulai dari Pak Wija dulu, tanggapan Anda? Ya, angka 800 triliun itu menurut saya terlalu agresif ya. Saya memaknai Pak Prabowo sedang mendorong semua pihak untuk bekerja keras. Tapi kalau memang targetnya betul-betul 800 triliun, walaupun ini di tahun 2029, menurut saya sangat agresif. Karena dividen yang pernah dibayarkan oleh BUMN terbesar sepanjang sejarah itu tahun 2024. Itu hanya 84 triliun. Dan data itu menunjukkan, kendati pun dividen itu dibayarkan kepada pemerintah, tapi BUMN juga menerima PMN. 5 tahun terakhir net dividen, artinya dividen yang diterima pemerintah dikurangi PMN, itu hanya 6 triliun per tahun. Dalam 20 tahun terakhir net dividen itu hanya 8 triliun per tahun. Jadi kalau kita berbicara 800 triliun, angka ini terlalu bombastis. Dan begini, saya mendalami banyak SWF. SWF yang sukses itu adalah SWF yang berorientasi jangka panjang.
Kalau kita mengejar dividen, artinya kita mengejar keuntungan. Dan ini sifatnya short term. Jadi menurut saya, di antara semua hal yang sudah bagus terkait Danantara, sesuatu yang membuat saya concern itu adalah target dividen. Jangan sampai BUMN ini di-push untuk mencari profit sehingga lupa investasi. Lupa melakukan aktivitas yang mempunyai multiplier effect tinggi bagi ekonomi kita. Jadi menurut saya perlu pertimbangkan lagi. Kita anggap itu sebagai motivasi, bagus. Angka konkretnya seperti apa, bapak-bapak ini nanti yang akan membahas. Oke, perlu dipertimbangkan kembali. Pak Andre, silakan. Saya rasa kekhawatiran Pak Wijan ya wajar-wajar saja, beliau pengamat ekonomi ya. Tapi kan tadi yang disampaikan bahwa pemerintah itu membentuk BPI Danantara lalu membagi dua holding, yaitu holding investasi maupun holding aset manajemen. Sehingga seluruh mitigasi resiko ini sudah dibagi oleh pemerintah di awal untuk tidak lagi nanti investasi berisiko terhadap operasional BUMN yang akan menghasilkan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, tadi kan saya sudah bacakan RKAP-nya 22 langkah atau 22 kegiatan yang akan dilakukan oleh Danantara Asset Management di tahun 2025. Itu bagian dari strategi pembenahan BUMN dan tujuannya apa? Menghasilkan dividen. Nah, dividen itu nanti itu yang disetorkan ke BPI Danantara. Nah, dividen ini akan dipergunakan satu untuk memperkuat kinerja operasional BUMN sendiri, berinvestasi ulang ke BUMN, dan juga ada dividen yang akan diserahkan kepada Danantara Investment Management. Karena tadi ya Danantara Investment Management itu kan meleverage ya uang yang sudah ada ini menjadi 6-7 kali sebesar 2.000 triliun. 2.000 triliun ini yang akan diinvestasikan oleh Danantara Investment Management dalam berbagai proyek hilirisasi. Nah, bagaimana cara membayar 2.000 triliun? Itulah yang disiapkan oleh Danantara Asset Management, dividennya disetorkan untuk menyelesaikan nanti jaminan bahwa ada kepastian pembayaran. Tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Jadi kalau ini kita lakukan bersungguh-sungguh dan Danantara serius, tidak ada fraud, saya optimis bahwa target presiden sebelum pemilu 2029 insya Allah bisa kita wujudkan. DPR optimis, Kadin apakah sama optimis juga? Ya, kami juga melihat ya tadi kalau misalkan itikadnya Danantara untuk melakukan efisiensi dengan penyehatan keuangan dari BUMN, let's say tadi kita misalkan seluruh aset BUMN tadi $1 triliun, misalkan kita asumsikan lah efisiensinya bisa ditingkatkan 1% tiap tahunnya. Tentu ini akan ada misalkan ada efisiensi $900 miliar, ini bisa menambahkan output $10 miliar hitungannya tiap tahun. Sehingga kalau ini bisa dilakukan secara menyeluruh sebenarnya ini bisa mencapai 800 triliun itu bisa tercapai sebenarnya. Ya, sebenarnya itu bisa achievable dan itu bukan suatu hal kemustahilan. Dan tentunya kembali lagi kalau kita lihat dari sisi Kadin, kami tetap melihat bahwa seluruh pelaku usaha ingin bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan reformasi BUMN ini, karena pada akhirnya kebijakan efisiensi ini adalah bukan untuk melemahkan dari pihak manapun, tapi justru adalah untuk memperkuat fondasi ekonomi kita, dan ujung-ujungnya adalah Danantara dan juga dalam hal ini BUMN, ini artinya untuk bisa kembali lagi untuk menjadi lokomotif pembangunan. Dan tentunya diharapkan swasta pun juga diharapkan menjadi gerbong ataupun ikut gerbong lokomotif pembangunan disebut di sana, artinya Kadin pun juga diharapkan ikut berpartisipasi untuk mendorong menjadi agen pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, menjadi lokomotif pembangunan. Pak Reza, silakan. Oke. Yang tidak pernah kejadian sebelumnya ya, bahwa semua BUMN ini sekarang di bawah aset manajemen dari Danantara. Ya. Nah, konsolidasi antar mereka itu sendiri itu sudah bisa saving yang besar sekali, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya ini pertama in the past ya, sebelumnya penyelesaian setiap BUMN itu satu persatu. Ya, mereka butuh PMN, mereka minta ke Menteri Keuangan gitu ya. Tapi sekarang ini bisa dijadikan antar BUMN itu sendiri. Ya. Garuda ada hubungan dekat dengan Pertamina. Ya, karena Garuda memang membutuhkan afturnya dari Pertamina gitu ya. Nah, konsolidasi balance sheet antara Garuda dan Pertamina sendiri itu sudah menyelesaikan masalah besar.
Karena kalau dilihat dari Garudanya sendiri hutangnya besar sekali untuk bayar afturnya. Tapi kalau dengan Pertamina dan ini dua-duanya aset kami gitu ya, ini kan bisa saling konsolidasi, saling kerjasama, saling timbal balik timbal gitu ya. debt to equity ratio kita bisa kembalikan gitu ya. Nah, tadi yang sudah disebutkan Pak Andre juga mengenai 22, itu salah satu yang paling besar yang terjadi, itu konsolidasi di dalam. Saving yang besar sekali, yang tadi yang ditakutkan oleh Prof. Wijan tadi itu in the past memang benar. Tapi dengan konsolidasi itu, kita savingnya itu yang kita nggak, yang dari 1.000 ke 200 itu, imagine savingnya. Nah ini yang menurut saya bisa kita untuk jadi, gitu. bisa menjadi fasilitasi untuk mendapatkan hasil yang besar tadi di tahun 2028-2029. Oke, baik. Terima kasih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih adik-adik mahasiswa, ada dari UPN, kemudian juga dari UT, dan juga Bakri, dan juga Universitas BSI. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan kita tunggu pemirsa, nanti gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Danantara untuk membawa ekonomi Indonesia semakin tumbuh ke depan mencapai 8% yang ditargetkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.